Saya izinkan saudara untuk datang ke hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Katakan dengan hati yang tulus, Tuhan ini saya. Tuhan ini segala keberadaan saya. Aku datang menyembah-Mu. Seringkali orang suka bilang, kalau ibadah tinggalkan semua pergumulanmu di luar. Tetapi rasanya waktu baca firman Tuhan, pergumulan itu tidak di luar ibadah, tetapi kita bawa dalam ibadah kita. Apapun pergumulanmu hari ini, sampaikanlah kepada Tuhan. Dia mendengar. Bapa di sorga, terima kasih karena Tuhan mengantarkan kami, mengundang kami, dan Tuhan yang memampukan kami untuk melangkahkan kaki hari ini beribadah kepada Tuhan di rumah-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas semua berkat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan. Meski kadang ada hal-hal tertentu juga Tuhan izinkan dalam hidup kami yang tidak kami inginkan, tetapi kami tahu semua itu Tuhan izinkan untuk membentuk hidup kami dan membuat kami semakin menyadari bahwa Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Engkau adalah Allah yang tidak hanya ada di dalam masa suka, tetapi Engkau juga adalah Allah yang ada di dalam masa duka. Di dalam segala musim hidup kami, Engkau membuktikan diri Engkau hadir. Dan kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk baca firman Tuhan dan tolong buat kami mengerti sehingga kami pun dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan Tuhan tolong mampukan untuk menyampaikan dengan bahasa yang sederhana. Dan biarlah pagi ini Tuhan, firman-Mu itu seperti pedang yang bermata dua, yang berbicara kepada yang mendengarkan dan juga berbicara kepada yang menyampaikan. Engkaulah Tuhan yang akan berbicara melampaui apa yang dari suara yang bisa terdengar. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk dapat memahami apa yang bisa disampaikan oleh seorang manusia. Roh Kudus akan menyampaikan jauh lebih dalam di dalam hati kami. Ini doa yang kami naikkan kepadamu Bapa. Di dalam dan melalui Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara jangan duduk dulu. Saudara boleh lihat kanan kiri ya, sampaikan salam kepada teman kanan kiri. Kalau tadi belum kongsi dulu saudara ya. Ya silakan duduk saudara. Saudara, izinkan saya atas nama majelis jemaat di tempat ini mengucapkan Sin Yen Mung En Wan Serui Sangti Cufu. Kiranya berkat Allah sepanjang tahun ini melimpah dalam hidup kita semua. Amin saudara. Saudara, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Ratapan 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Saya memang tuliskan di dalam slide, tapi Bapak Ibu boleh lihat di dalam Alkitab masing-masing di dalam gadget mungkin. Saudara mau berikan highlight juga baik. Ini firman yang berbicara di tahun yang baru bagi kita semua. Ratapan 3 ayat 21 sampai 25. Meskipun begitu harapanku bangkit kembali ketika aku mengingat hal ini. Kasih Tuhan kekal abadi, rahmat-Nya tak pernah habis, selalu baru setiap pagi. Sungguh Tuhan setia sekali. Tuhan adalah hartaku satu-satunya. Karena itu aku berharap kepadanya. Saudara, ada yang bilang bahwa hidup itu seperti roda. Ada kalanya saudara kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Saudara setuju? Hidup itu seperti roda. Kalau di atas segala sesuatu berjalan dengan baik, ada berkat Tuhan, ada sukacita, ada kesehatan. Tetapi waktu di bawah kita mengalami sesuatu yang sulit kita hidupi saudara ya. Mungkin ada penyakit yang kita derita, mungkin ada duka cita yang kita alami, ada kesusahan yang membuat kita tidak mudah untuk hidup hari ini. Pertanyaan saudara ada di atas atau di bawah hari ini? Maunya
ada di atas. Maunya ada di atas terus, maunya nggak turun-turun, betul? Tapi saudara, realita hidup tidak seperti itu. Ada kalanya kita kemudian ada di bawah, saudara. Tetapi belakangan ini saya merenungkan, rasanya ya betul hidup seperti roda, tapi mungkin juga hidup belakangan ini mirip seperti jalanan yang ada di kota Bandung, saudara. Ada jalan yang rata, ada jalan yang naik, ada jalan yang turun, semuanya itu ada di kota Bandung. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, kalau weekend ada jalanan yang macet ya. Kalau hujan ada banjir juga. Semuanya ada di kota Bandung, saudara. Saudara, seperti itu juga lah kira-kira hidup kita ini, saudara ya. Ada suka, ada duka, kita berpikir mungkin sukanya ada di atas lamaan dikit, lalu kemudian kalau ada duka nanti kemudian sebentar saja. Tapi saudara, hari ini tampaknya ada dua hal, suka dan duka itu bisa berjalan bersamaan. Kita gembira lagi senang-senang, tapi tiba-tiba kemudian kabar duka itu menghampiri kita, saudara. Saudara, contohnya misalnya pada malam Natal, pada saat Natal, saudara, kita bersuka cita karena memang Natal itu adalah sebuah perayaan, saudara. Tetapi kemudian ada berita duka, kita mendengar ada keluarga, ada saudara kita, ada teman kita yang meninggal dunia. Dalam saat suka, ada juga duka yang menghampiri, saudara. Dan itu juga terjadi kemarin, saudara, pada saat Imlek. Saudara ngapain waktu malam Imlek? Waktu saat Cap Mei, saudara ngapain? Kita makan-makan bukan? Senang-senang semuanya ya, kita makan-makan bersama dengan keluarga, saudara, teman-teman. Lalu kemudian mungkin ada yang ke mall, makanya di mall karena mungkin malas masak di rumah begitu ya, pergi ke mall saja. Saudara, kita makan enak-enak, lalu kemudian tiba-tiba turun hujan. Kita yang di Bandung nggak merasakan, tapi keluarga saya, lalu kemudian teman-teman saya di Kelapa Gading ngalamin ini, saudara ya. Dan ini ceritanya nggak menyenangkan, saudara ya. Seneng-seneng, tapi begitu pulang, kebanjiran, macet berjam-jam. Saya hanya liatin dari Instagram, saudara, dan kemudian sambil menepuk dada bersyukur sudah di Bandung. Saudara, itu kenyataan dalam hidup. Inilah yang kita namakan dengan paradoks. Ada dua hal yang berbeda, yang bertentangan, tapi bisa ada dalam keadaan yang bersamaan, saudara. Ini paradoks kehidupan. Seperti kalimat yang ada di atas itu, saudara ya, kalimat yang ada di layar. My weakness is my strength. Kelemahanku adalah kekuatanku. Ini dua hal yang sebetulnya bertolak belakang. Bagaimana mungkin kekuatan itu bisa menjadi sebuah kelemahan? Ini yang dinamakan paradoks, saudara. Sesuatu yang dua hal yang kelihatannya berbeda, bertentangan, tapi bisa ada dalam waktu yang bersamaan. Dan itu adalah realita hidup yang hari ini kita alami, saudara. Dan paradoks kehidupan itu nyata, suka dan duka itu bisa menghampiri semua kita. Mau kita orang percaya, mau kita orang yang belum percaya, orang yang sudah lama percaya, semua paradoks kehidupan itu nyata adanya, saudara. Semua orang bisa mengalaminya. Tetapi saudara, tidak semua orang punya cara yang sama menghadapi paradoks kehidupan, saudara. Pertanyaannya bagaimana sebagai orang percaya kita kemudian bisa menjalani paradoks kehidupan ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saudara, kalimat firman Tuhan yang tadi kita baca dari Ratapan 3 ayat 21-25 itu dimulai dengan kata meskipun begitu. Ya. Ada pertentangan. Sepertinya penulis kitab Ratapan ini menulis sesuatu yang nadanya nggak seperti ini. Kalau saudara baca ayat ini saja, maka kelihatannya kalimatnya positif, betul? Kalimat dari orang yang dalam keadaan sepertinya baik-baik saja. Tapi tidak seperti itu, karena judul kitabnya saja sudah Ratapan. Ini kalimat ratapan, saudara. Ini kalimat yang keluar dari orang yang sedang berduka, orang yang lagi susah, orang yang sedang ditimpa malapetaka, orang yang sedang sakit. Kalau saudara baca pasal 3 ayat pertama dikatakan begini, akulah orang yang melihat sengsara oleh sebab cambuk murkanya. Ia menggiring dan membuat aku berjalan dalam kegelapan dan bukan dalam terang.
Sesungguhnya ia memukul aku berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Saudara, ini orang yang bukan orang yang saja mengamati, tapi dia sendiri mengalami itu, saudara. Dan sebetulnya apa yang terjadi pada umat Tuhan pada waktu itu? Saudara, kalimat yang positif ini, kalimat yang penuh harap ini ada di pasal 3. Tapi pasal 1, pasal 2, pasal 4, pasal 5, bahkan di pasal 3 sendiri, itu berbicara tentang kalimat-kalimat yang sangat negatif sekali. Kalimat ratapan. Jadi saudara perhatikan bahwa kalimat ini ada di tengah-tengah duka. Diapit di tengah-tengah penjelasan kitab yang mengerikan. Saudara, apa yang terjadi? Saya ambil sedikit cuplikan dan apa yang terjadi pada waktu itu terjadi kejatuhan Yerusalem. Saudara, kalau kita belajar Perjanjian Lama, maka ada 1 tahun yang memang mungkin perlu kita pelajari lebih dalam, yaitu tahun 586 sebelum Masehi. Itu tahun yang sangat penting bagi umat Allah, sangat penting di dalam Perjanjian Lama. Bahkan kitab-kitab nabi-nabi yang kita baca, yang kita punya hari ini adalah kitab yang sedang berhadapan dengan tahun 586 sebelum Masehi. Mungkin kalau di Indonesia, saudara, tahun 586 sebelum Masehi itu seperti tahun di mana kita mengalami kerusuhan. Mei 1998. Saudara, 586 adalah tahun 98-nya orang Israel. Saudara, apa yang terjadi? Saya ambil sedikit cuplikan kitab Ratapan kalau memang kita mau tahu sebetulnya apa yang terjadi di tahun 586 sebelum Masehi. Kitab Ratapan adalah kitab yang memang ditulis untuk menjelaskan hal itu, saudara. Misalnya begini, kalimat-kalimat Ratapan yang ada. Dia katakan bahwa betapa sunyi Yerusalem sekarang ini, kota yang dahulu ramai sekali, dahulu unggul di antara bangsa-bangsa, kini menjadi seperti janda. Dahulu kota yang paling dipuja, kini telah dijadikan hamba. Lalu dikatakan lagi, musuh-musuhnya berjaya karena berhasil menguasainya. Tuhan membuat dia menderita karena sangat banyak dosanya. Penduduknya telah ditawan dan diangkut ke pembuangan. Dengan berkeluh kesah penduduk mencari nafkah. Perhatikan kalimat berikut. Barang berharga mereka tukar dengan roti, hanya supaya mereka tetap hidup dan jangan mati. Sudah, kalimat ini kalimat yang menceritakan sesuatu petaka, satu duka cita, satu kesulitan yang luar biasa. Ini orang sampai jual barang berharganya ditukar dengan roti, saudara. Saya lanjutkan kembali. Dikatakan kemudian kalimat berikutnya, di jalan-jalan ada pembunuhan. Jadi saudara, jangan keluar karena di luar ada pembunuhan. Tetapi kondisi di dalam juga tidak baik. Dikatakan di dalam rumah ada kematian. Di luar ada pembunuhan, di dalam rumah ada kematian. Kalau saudara berada dalam posisi ini, saudara mau ada di dalam atau di luar? Sama aja, saudara, kondisinya. Mungkin yang di dalam adalah orang yang dibunuh di luar, saudara. Oh Yerusalem, kota Sion yang tercinta, reruntuhanmu sebesar samudera. Kalimatnya enak, ada rhyme-nya, tapi menggambarkan sesuatu kota yang memang sudah ditinggalkan. Reruntuhannya sebesar samudra. Lalu kalimat yang lain sudah dikatakan begini, telah lama aku tak merasa sejahtera, sudah lupa aku bagaimana perasaan bahagia. Dan yang terakhir katakan, memikirkan pengembaraan dan kemalanganku bagaikan makan racun yang pahit. Saudara, bangsa Israel, umat Allah pada waktu itu masuk ke dalam sebuah paradoks, saudara. Punya Allah tapi menderita, katanya umat pilihan tapi hidup susah, bait Allah hancur, di mana ada Allah? Atau mungkin saudara hari ini kita bertanya, kalau ada Allah mengapa ada penderitaan? Ini sebuah kalimat besar yang ditanyakan orang sepanjang sejarah, mengaitkan kalau memang Allah ada, mengapa ada penderitaan? Kalau ada penderitaan, kemungkinan besar tidak ada Allah. Saudara, orang-orang yang berpikir seperti ini adalah orang-orang yang bisa jadi menderita lalu masuk ke dalam sebuah krisis iman, saudara. Saudara, Timothy Keller di dalam bukunya tentang penderitaan cerita,
Ada artis Hollywood yang tidak pernah berpikir tentang Allah, tapi pada saat sakit bertanya, Allah ada di mana? Suruh bayangkan ya, orang yang tidak pernah berpikir tentang Allah, tapi kemudian waktu sakit berteriak, di mana Allah? Kalau Allah ada, mengapa aku menderita? Saudara, ini hidup yang ditentukan oleh kondisi luar. Tanpa sadar kita masuk ke di dalam sebuah pemikiran bahwa kalau kita diberkati, kalau kita hidup kita melimpah, kalau ada berkat yang bisa dilihat, saudara, maka itu berkat semua dari Allah. Dan waktu kita dalam keadaan susah, kita bertanya di mana Allah. Keberadaan Allah disamakan dengan berkatnya, saudara. Dan pertanyaan ini muncul karena mungkin kita tidak memahami kehidupan dan kita tidak memahami siapa Allah. Mungkin selama ini, saudara, pengenalan kita terhadap Tuhan hanya sebatas pengetahuan saja. Waktu kita sekolah minggu kita diajarkan tentang firman Tuhan. Kita diajarkan tentang cerita-cerita di dalam Alkitab. Waktu kita remaja mungkin kita mulai belajar tentang doktrin. Kita mulai belajar di sekolah tentang pemahaman-pemahaman yang lebih dalam. Tetapi sedalam apapun pengetahuan kita, saudara, itu tetap pengetahuan. Saudara, satu malam saya memperlihatkan kepada anak saya tentang video penjelasan berkaitan dengan apologetika, pembelaan iman. Lalu kemudian ada kesaksian dari orang yang cacat, tetapi kemudian dia tetap berharap kepada Tuhan, dan ada penjelasan dari seorang pendeta. Lalu kemudian saya ngobrol sama anak saya yang besar ini. Saya bilang begini, C, kita tuh harus membedakan antara pengetahuan, lalu saya jelaskan pengetahuan itu apa, sama sebuah pengalaman. Pengalaman itu adalah kamu merasakan sendiri, punya pengalaman dengan Tuhan. Lalu saya bilang begini, Cece kan udah bisa belajar sains, belajar geografi, belajar Inggris, mau gak nanti satu kali papi ajarin kamu untuk saat teduh? Nggak bisa kemudian hanya berharap pada sekolah, kemudian guru yang pimpin saat teduh. Cece harus punya pengalaman sendiri dengan Tuhan, berdoa sendiri kepada Tuhan, baca Alkitab sendiri kepada Tuhan, dan coba mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada Cece. Kalau mau nanti kita buat, mungkin nggak usah banyak-banyak, papi ajaran dulu, seminggu 3 kali kita jalani. Saudara, kadangkala saya berpikir mungkin sulit rasanya untuk mengajarkan anak-anak untuk masuk ke dalam pengalaman seperti ini. Tetapi dalam pengalaman saya pelayanan, saudara, kemarin saya baru pulang dari satu kota di Sumatera Utara, Tanjung Balai Asahan. Ada anak yang belakangan saya tahu kondisinya nggak sehat, kepalanya dibotakin, saudara. Tapi dia angkat tangannya menyembah Tuhan. Saya sempat videokan itu di Instagram saya, dia angkat tangan, dia menyembah Tuhan. Saudara, jarang saya melihat ada anak SD, waktu dia penyembahan, lalu waktu dia memuji Tuhan, dia kemudian mengangkat tangannya. Ya, kita saja jarang, bukan? Tetap saya tidak tahu apakah memang mungkin guru-gurunya mengajarkan itu, tetapi waktu saya melihat anak ini, sepertinya dia masuk dalam penyembahan yang sungguh-sungguh dia lakukan dengan hatinya, saudara. Saudara, saya yakin dan percaya sejak anak-anak kita tidak hanya bisa mengajarkan pengetahuan tentang Tuhan, tetapi juga pengalaman tentang Tuhan. Saudara, kita tahu Allah berkuasa. Namun keadaan gelap mungkin membuat kita meragukan kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Di tengah kesulitan, di tengah tekanan, ketidakpastian hidup, kita cenderung lupa akan kasih setia Allah yang tidak pernah berhenti, saudara. Sehingga kita mudah terjebak dalam keputusasaan dan kehilangan pengharapan sejati. Dan itulah sebetulnya masalah inti yang dikisahkan oleh kitab Ratapan. Ketika musibah dan penderitaan datang, apakah kita masih mau berpaut pada pengharapan dalam janji dan kasih Allah? Atau kemudian kita jatuh dalam keputusasaan. Itu yang disajikan oleh kitab ini. Dan sayangnya jarang dari kita yang membaca kitab Ratapan. Saudara pernah dengar cerita tentang serigala putih dan serigala hitam? Beberapa waktu ada pendeta yang juga menceritakan ini. Dia katakan katanya ada seorang kakek yang cerita di dalam dirinya itu ada 2 serigala. Ada serigala hitam dan serigala putih. Lalu dia bertanya kepada cucu, serigala mana yang menang?
Serigala hitam melambangkan sesuatu yang jahat, serigala putih melambangkan sesuatu yang baik. Serigala mana yang menang, saudara? Di dalam ilustrasi itu dikatakan serigala yang kamu beri makan. Tapi saya renung-renungkan, tidak hanya gara-gara kemudian diberi makan, lalu kemudian serigala itu menjadi petarung yang hebat. Betul? Karena mungkin ada orang yang lapar di titik-titik penghabisannya, saudara, dia akan betul-betul meraung, dia betul-betul bertahan, dan dia betul-betul menyerang, dan kemudian dia jadi pemenang. Saudara, tidak hanya kemudian diberi makan, lalu kemudian serigala itu menjadi menang. Saudara, demikian juga hidup kita, saudara. Tidak semata-mata kemudian ketika kita memberi, kita diberi makan yang banyak, kemudian kita jadi pemenang. Belum tentu, saudara. Jangan-jangan kita menjadi gemuk dan susah berjalan, bukan? Susah untuk bertarung. Saudara, saya renungkan ini, saya pikir sebetulnya yang harus kita lakukan bukan hanya memberi makan, tapi melatihnya untuk bertarung. Memberi makan tidak hanya kemudian bisa membuat kita menjadi petarung, tetapi ketika dilatih dalam kondisi yang tidak diberi makan, seorang serigala yang bisa bertarung juga bisa menang. Saudara, demikian juga dengan hidup kita, saudara. Pertanyaannya, apa yang kita latih dalam hidup? Waktu hidup dalam kondisi baik, ini adalah saatnya sebetulnya kita harus berlatih dalam hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika badai itu datang, kita sudah siap dengan otot-otot rohani kita. Itulah sebabnya, saudara, Allah memaparkan sesuatu di kitab Ratapan. Melalui penulis kitab Ratapan ini, saudara, kita jadi tahu bahwa Allah itu hadir di dalam pergumulan. Tetapi penulis kitab Ratapan ini bukan orang yang begitu badai datang, begitu kesusahan datang, lalu kemudian tiba-tiba dia berharap kepada Tuhan. Tidak. Tetapi dalam keadaan baik, dalam keadaan yang aman, keadaan nyaman, orang ini sudah berlatih menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga waktu pergumulan itu datang, saudara, Allah memang ada dalam hidupnya. Saudara, mari kita perhatikan lagi apa yang dikatakan ayat ini. Saudara, ayat ini, ayat yang tadi saya bilang ayat yang positif. Dan ayat ini adalah ayat yang inspiratif. Bahkan kalau saudara perhatikan kalimat ini adalah ayat yang sebetulnya dinyanyikan di lagu pertama yang tadi kita nyanyikan. Penulisnya namanya Thomas O. Chisholm, mungkin begitu bacanya ya. Si Thomas ini menuliskan kalimat ini waktu dia kemudian merenungkan dari Ratapan 3. Saya tidak tahu apakah mungkin si Thomas membaca seluruh kitab Ratapan. Tetapi saudara, ternyata Thomas sendiri tidak dalam keadaan yang baik. Dia tidak punya penghasilan yang besar, penghasilannya pas-pasan karena kondisi tubuhnya yang sering sakit-sakitan. Dan kemudian akhirnya dia meninggal dunia. Itu berarti lagu yang terinspirasi dari Ratapan 3 ini adalah lagu yang juga bagi Thomas adalah sebuah lagu yang menceritakan kehidupannya. Mungkin ketika dia menyanyikan lagu itu tidak dalam kondisi yang baik. Mungkin dia menangis karena kondisi yang buruk, karena sakit yang dia derita. Dan dia tetap berkata, besar setiamu, besar setiamu. Saudara, saya jadi berpikir begini, melalui Alkitab memang kita belajar tentang siapa Allah. Tetapi dalam penderitaan kita belajar kasih setia Allah dalam hidup kita. Tadi yang saya bilang bahwa apa yang kita pelajari mungkin sifatnya pengetahuan. Tetapi kemudian waktu kita masuk dalam kesulitan hidup, waktu kita ada dalam penderitaan, saudara, kita mengalami Tuhan. Kita belajar kasih setia Allah yang nyata dalam hidup kita. Saudara, seorang bernama Robert Browning Hamilton, dia menuliskan sebuah puisi. Kalau saya terjemahkan secara bebas kira-kira begini, saudara, terjemahannya. Saya berjalan sejauh 1 mil bersama kesenangan. Dia terus berceloteh sepanjang jalan, namun tak menambah kebijaksanaan bagiku dari semua yang dia katakan. Saya berjalan sejauh 1 mil bersama kesedihan. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tapi betapa banyak hal yang kupelajari ketika kesedihan berjalan bersamaku. Saudara, paradoks kehidupan seperti suka dan duka, penderitaan adalah apa yang ada di dalam dunia ini. Dan dalam keberdosaan kita bisa menolaknya karena kita berpikir kalau ada Tuhan
Tidak mungkin ada penderitaan dan kita membuang Allah dalam hidup kita. Namun sebagai orang percaya di dalam iman, kita menerima paradoks yang ada di dalam dunia. Dan kemudian kita memeluknya dan berkata bahwa yang susah, yang bersifat duka cita, ada Allah yang berdaulat. Saudara, inilah yang disaksikan juga oleh Habakuk. Di Alkitab kita diajarkan kalimat-kalimat yang serupa. Memang ada suka, memang ada duka cita, memang ada kesusahan, memang ada tekanan, memang ada penderitaan. Tetapi di dalam penderitaan itu ada Allah. Saudara, Habakuk berkata begini, sekalipun segala sesuatunya hilang dari hidupku, fasilitas hidup hilang, aku ditimpa bahaya kelaparan, tapi aku akan tetap bersuka cita karena Tuhan Allah adalah kekuatanku. Saudara, kalau dunia ini hanya menyajikan paradoks antara suka dan duka, tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, kita menghidupi sesuatu yang berbeda. Di antara suka dan duka itu, ada Allah yang bersama-sama dengan kita. Saudara, itu juga yang dikatakan oleh Yusuf. Kalau kita baca, Yusuf memang mengalami hal yang sulit. Saudara tahu sejak dia dijual oleh saudara-saudaranya, sampai kemudian jadi penguasa. Berapa tahun lamanya? 13 tahun, saudara. 13 tahun Yusuf dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah, oleh karena kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. 13 tahun kemudian, dia bertemu dengan saudara-saudaranya, yang datang kepadanya karena dalam keadaan susah. Mereka punya harta benda tetapi tidak ada makanan. Ada masa kelaparan di Israel dan di banyak tempat, dan satu-satunya tempat yang punya kelimpahan adalah Mesir. Yang mereka tidak sadari adalah waktu mereka ke Mesir, mereka kaget. Ternyata saudara, orang yang menjadi penguasa di sana adalah orang yang pernah mereka bully, orang yang pernah mereka aniaya, adik mereka sendiri. Saudara, kalau saudara jadi Yusuf, apa yang saudara akan lakukan? Ini orang sudah berbuat jahat. Karena merekalah 13 tahun aku mengalami penderitaan. Apa yang saudara akan lakukan? Kalau boleh jujur mungkin ada rasa geram di hati kita, bukan? Ada rasa ingin membalas. 13 tahun kau buat aku menderita, ini saatnya. Apalagi dia penguasa, bukan? Tapi saudara, Yusuf tidak mau masuk ke dalam lingkaran kejahatan itu, saudara. Lingkaran setan yang dimana kejahatan itu terus bergulung kalau kita membalas dengan kejahatan. Dan Yusuf tidak berkata bahwa apa yang dilakukan oleh koko-kokonya, oleh saudara-saudaranya adalah sesuatu yang enteng, tidak. Di hadapan mereka dia katakan sendiri, memang kamu telah merencanakan, kamu meraka-rakakan yang jahat terhadap aku. Jahat. Tapi Yusuf tidak mau kemudian masuk ke dalam lingkaran kejahatan itu dengan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang dilakukan oleh Yusuf adalah kemudian dia membalasnya dengan kebaikan. Tetapi kebaikan hati Yusuf itu tidak akan terjadi kalau tidak ada Allah. Tidak ada Allah dalam kehidupannya. Saudara lihat lagi, ada sebuah paradoks. Kejahatan itu ada dalam hidup, tapi ada Allah yang menyelamatkan Yusuf. Dan hal yang sama bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak ada Allah dalam hidup kita. Kalau hidup kita hanya ada pengetahuan tentang Allah, bukan pengalaman bersama Allah, maka saudara mungkin kita tidak akan bisa berkata seperti Yusuf berkata, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan. Saudara, jadi apa yang bisa kemudian kita simpulkan dari ratapan yang kita baca ini, yang kita pelajari? Saudara, di dalam kitab ratapan paling tidak saudara, ada 3 pokok pengajaran secara teologis yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kesetiaan dan belas kasih Allah itu melebihi kesulitan kita. Kalau duka cita kita, kesusahan kita panjang, lebih panjang kasih setia Tuhan. Kesetiaan dan belas kasihan Allah itu melebihi kesulitan kita. Penderitaan bukan akhir dari kisah dari umat Allah, saudara. Penderitaan bukan akhirnya.
Penderitaan, kesulitan, penyakit kita tidak mendefinisikan iman kita, saudara. Kalau kita tidak punya iman, justru iman itu yang kemudian mendefinisikan penderitaan yang kita alami. Dan itu yang terjadi pada Yusuf. Dan itu yang terjadi pada Habakuk. Dan itu yang terjadi pada Nabi Yeremia yang dipercaya menulis kitab Ratapan. Di tengah-tengah kesulitan dia berkata bahwa penderitaan ini ada maksud Allah di dalamnya. Saudara, Allah itu bukan seorang penganiaya, bukan. Yang kemudian hanya ingin melihat orang yang berdosa itu kemudian mati dalam kehancuran. Tidak. Ketika Allah mengizinkan penderitaan, Dia sedang menggunakan penderitaan itu untuk mendidik kita, saudara. Mungkin ada sesuatu yang kita lakukan dan kita tidak sadar itu adalah sesuatu yang salah. Mungkin ada sesuatu dalam hidup kita yang kita tidak sadar bahwa ini sesuatu yang memang seharusnya diambil dari kita, saudara. Nah, waktu kemudian Tuhan mengizinkan penderitaan itu sama seperti ketika Tuhan sedang memurnikan sebuah emas. Dibakarnya emas itu supaya apa? Keluar kotoran-kotoran. Mungkin kita selama ini sombong, kita tinggi hati, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mungkin itu yang kita alami. Tetapi kita nggak sadar, waktu ada penderitaan, itu muncul dalam hidup kita. Itu yang Tuhan ingin ambil dari hidup kita. Saudara, penderitaan bukan akhir dari kisah umat Allah. Dan harusnya kita respon beriman kita adalah mengingat, menanti, dan menjadikan Allah bagian dari hidup, saudara. Tadi saya bilang ada artis Hollywood yang kemudian gak pernah berpikir tentang Allah, lalu kemudian berkata, di mana Allah di tengah penderitaan. Saudara, kalau kita tidak punya Allah, tidak menjadi bagian kita, dalam penderitaan pun memang mungkin Allah tidak menjadi bagian kita. Tapi waktu kita menderita, kalau kita mau datang kepada Allah, maka yang kita lakukan adalah kita mulai membangun Allah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, saudara. Dan setiap krisis yang kita alami, setiap krisis kehidupan adalah kesempatan bagi kita untuk melihat kebaikan Tuhan dengan cara yang lebih mendalam. Bahkan ketika semuanya tampak gelap. Saudara, di dalam Alkitab ada cerita tentang 3 orang percaya, 3 orang beriman yang dimasukkan ke dalam perapian. Kita bisa baca itu di dalam kitab Daniel. Saudara, waktu mereka masuk ke dalam perapian yang seharusnya menghanguskan mereka, yang dilihat dari orang di luar adalah ada pribadi lain, pribadi keempat yang hadir di tengah perapian itu. Dan di tengah perapian itu mereka tidak terbakar, mereka tidak menjadi hangus, dan mereka keluar dengan selamat. Saudara, dalam terang perjanjian baru kita tahu bahwa pribadi lain yang katanya mukanya seperti anak dewa itu, pribadi itu adalah Yesus Kristus. Kristus yang sudah berjalan lebih jauh dalam penderitaan yang dianiaya, dan Kristus itu yang berjalan bersama-sama di dalam masa-masa sulit kita. Saudara, kalau ada Tuhan dalam kehidupan kita, ada Kristus dalam hidup kita, maka yang kita bisa maka ada kekuatan yang akan kita miliki di jalan penderitaan yang kita alami, saudara. Kita tidak akan menjadi hangus. Saudara, saya dalam khotbah suka mengutip seorang bernama Timothy Keller. Dan orang ini memang orang yang punya pengetahuan teologi yang sangat baik sekali. Saudara, orang ini membawa banyak orang Kristen hari ini kembali kepada Injil Kristus itu sendiri. Orang ini pernah terkena kanker. Setelah terkena kanker, dia menulis sebuah buku tentang penderitaan. Dan dia berkata begini, saudara, kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, suka ataupun duka. Tetapi dia bilang, kita tahu siapa yang berjalan bersama dengan kita. Saudara, setelah dia menulis buku ini, tidak lama kemudian dia terkena kanker lagi dan dia meninggal dunia. Dia tidak tahu bahwa akhir hidupnya dia terkena kanker lagi. Tetapi kalimat ini, saudara, adalah kalimat yang ditulis oleh seorang yang percaya. Memang kita tidak tahu apa yang ada di depan, tetapi kita tahu siapa yang berjalan bersama dengan kita. Mari kita tundukkan kepala.
Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami kembali bahwa ini memang adalah hari yang baru bagi kami, tahun yang baru, tetapi mungkin sebagian dari kami mengalami masa-masa yang sulit. Tetapi firman Tuhan hari ini menolong kami untuk dapat melihat bahwa firman Tuhan Alkitab yang kami baca juga menceritakan kisah-kisah orang beriman, orang percaya yang hidupnya pun tidak mudah. Ada kesulitan yang menimpa mereka, ada petaka yang menghampiri mereka. Tetapi mereka percaya bahwa ada Tuhan yang memampukan mereka keluar dari semuanya itu. Dan biarlah kiranya iman yang sama yang kami miliki, biarlah kiranya bersama dengan Kristus kami dimampukan untuk berjalan. Bersama dengan Kristus kami dimampukan lagi untuk menjalani hidup yang penuh dengan paradoks. Dan dengan iman kami akan menang bersama-sama dengan Kristus dan menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sekali lagi menguatkan kami. Di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin.